Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannaw an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Wa qala alaihi salatu wassalam, lis-shaimi farhatani, farhatun 'indal iftari wa far'atun 'inda liqa'i rabbih. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan, yang saya hormati, para guru, para asatidz, para orang tua, bil khusus al-mukarram wal muhtaram, ada guru kita di sini Al-Ustaz Saifullah Ya'qub, juga Al-Ustaz Abdul Khaliq, serta para asatidz lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu. Bil khusus yang saya hormati Ketua DKM Musalla Nurul Yakin, juga yang saya hormati para aparat pemerintah, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, bil khusus akhina Habibana al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abdullah Al-Attas. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini, di malam Kamis ini, kita berada di tanggal 27 Sya'ban. Betul ya? 27 ya? 27 Sya'ban, Kamis, Jumat. Enggak, sekarang 28 berarti 28 Sya'ban. Ntar Jumat 29 Sya'ban ya. Nanti Sabtunya tinggal tunggu hilal aja. Tunggu hilal. Malam Sabtu kita tungguin sidang itsbat dari pemerintah yang menyampaikan datangnya bulan suci Ramadan. Jadi enggak usah pakai nanya, Bu. Enggak usah pakai nanya sekarang udah. Ya. Kapan sih puasa? Enggak usah. Ya. Kalau kita ahlu sunnah diajarkan tunggu aja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu di bulan Ramadan karena ngelihat hilal. Puasalah karena ngelihat, bukan semuanya harus ngelihat, enggak. Cukup satu orang, ru'yatu adlin, cukup satu orang yang melihat hilal. Kalau kita di sini ntar banyak, ada yang di Banten, ada yang di Sukabumi,
ada yang di Cakung. Ya, nanti itu yang mereka yang melihat tuh mewakili setiap muslim yang berada di daerah masing-masing yang sama waktu terbit mataharinya. Cakung, Sukabumi, Bandung itu sama tuh, waktu terbitnya sama. Satu orang melihat tapi orangnya yang jujur, yang thiqah, yang adil. Di sono ntar lihat ya. Kalau kita di sini di Bantar Gebang nggak bisa ngelihat, udah kalingan rumah, ya nggak bisa. Yang bisa tuh daerah laut, daerah dataran tinggi, itu bisa ngelihat tuh. Di mana ngelihatnya? Di arah barat. Malam Sabtu, maghrib. Kalau udah datang ada bulan tuh sedikit banget, kecil banget tuh, kayak garis gitu, hilal, bulan baru. Kalau kelihatan berarti dipastikan hari Sabtu kita puasa. Siap insya Allah? Siap apa enggak? Siap. Girang enggak mau puasa? Ibu-ibu girang bu? Kalau masalah harga pada mahal memang biasa, tiap tahun begitu. Tiap tahun emang kalau mau Ramadan pada naik tuh, biasa emang udah itu. Insya Allah rezekinya diluasin semua, jadi biar naik rezeki kita banyak, nggak berasa. Benar emang nggak? Dengan datangnya bulan Ramadan, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita yang baik dikabulkan oleh Allah. Jadi tinggal tunggu aja. Yang kita kudu persiapkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Siapin nih bulan Ramadan, belajar, tanya sama guru, ngaji. Biasanya pengajian nih kalau udah mau Ramadan diterangkan tuh tentang bagaimana caranya kita ibadah di bulan, supaya apa? Supaya bener ibadahnya. Sama seperti orang kalau mau berangkat haji, ada manasik haji. Buat apa tuh manasik? Apa sih manasik? Manasik tuh ngaji sebenarnya. Ngaji babnya bab haji. Biasanya orang kalau mau berangkat haji itu sebulan 2 bulan sebelumnya tiap minggu ada manasik. Tuh manasik maksudnya apa tuh? Ngaji, diajarin nih caranya rukun haji berapa. Yang pertama rukun haji adalah niat, bagaimana caranya. Dan rukun haji yang kedua, terus itu diajarin. Manasik tuh maksudnya ngaji. Supaya apa? Supaya ibadah hajinya bener menurut syariat. Yang dikatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan imanan, dalam keadaan beriman kepada Allah. Para syarah, para muhadditsin, ya, para ulama menerangkan maksudnya imanan, dia menjalankan puasa sesuai apa yang diatur oleh Allah Subhanahu, nurut caranya. Makanya puasa menurut syariat apa? Imsak makhsus. Puasa menurut syariat nih, menurut agama, apa sih puasa menurut agama? Imsak makhsus ala wajhin makhsus biniyatin makhsusah. Menahan diri dari segala macam yang dikhususkan dalam syariat. Apa yang ditahan? Makan, minum, berhubungan suami istri, tahan tuh. Makan minum walaupun sedikit nggak boleh. Sebesar biji wijen. Habis sahur ada yang nyelip di gigi nih makanan. Begitu habis subuh dikorek-korek pakai lidah, ditelan, batal gak? Batal walaupun sedikit. Kalau aliman amidan mukhtaron, batal puasanya. Sebaliknya kalau lupa nggak batal walaupun banyak. Ada orang kata tanggal 1 Ramadan, biasanya nih tanggal 1 suka lupa, baru pertama puasa
Dilihat di lemari ada makanan, pulang ngojek nih, makan dah, mana nambah, pakai ngopi segala. Begitu kelar, tahu-tahu bininya ngomong, lah bang, ini makanan bekas ya? Bekas gua. Abang makan? Iya, tuh habis ngopi. Lah kan sekarang udah tanggal 1 puasa. Astagfirullah, gua lupa. Lupanya sampai nambah. Batal gak puasanya? Enggak. Karena lu, kata Nabi, rufi'a an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Enggak dicatat atas umatku ya kalau mengerjakan sesuatu salah, lupa atau dipaksa, enggak dicatat tuh. Jadi enggak batal puasanya. Makanan dan minuman yang masuk itu hadiah dari Allah Subhanahu. Paham kira-kira ya? Jadi menahan diri dari segala macam yang memang dikhususkan caranya nih, nahan diri dari ini. Makan, minum, masuknya sesuatu pokoknya ke dalam 5 rongga yang ada dalam tubuh kita. Mulut, kuping, hidung, kemaluan depan, kemaluan belakang. Kalau ada yang masuk sengaja walaupun sedikit, batal puasanya. Mata enggak. Jadi boleh kalau kita lagi kelilipan atau merah mata bulan puasa pakai obat? Enggak, Bah. Menurut mazhab Imam Syafi'i, mata itu bukan termasuk rongga. Nah, jadi tahan diri tuh. Imanan maksudnya apa? Sesuai menjalankan puasa sesuai apa yang diatur oleh Allah. Manut, nurut. Ya. Dan juga menjaga diri dari perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan puasa jangan dikerjain. Yang membatalkan pahala puasa juga jauhin. Jadi jangan sampai puasanya kita nggak dapat apa-apa, Bu. Jangan sampai puasa kita udah sholat raweh malamnya, terus abis itu niat nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanatillahi ta'ala, tahan lapar ya, nahan makan, nahan minum, lapar, aus sampai maghrib tapi enggak ada pahalanya. Sayang apa enggak? Sayang. Makanya yang membatalkan pahala puasa jauhin juga. Apa aja yang membatalkan? Bohong, ngebatalin pahala puasa. Ngebohong, nggak boleh ngebohong, walau hazlan, sekalipun bercanda, jangan. Ya, bohong itu membatalkan pahala puasa. Bocah nangis di rumah, diem tong, diem tong, ntar emak beliin permen. Begitu diem, tahu-tahu enggak dibeliin, bohong, batal pahala. Wah, Kang dagang tuh biasanya, Kang dagang tuh ya, Kang dagang biasanya tuh ada yang suka bohong. Nggak boleh tuh. Ini barang gimana? Berapa duit nih bang? 10.000. Nggak dapat 8.000. Belum modalnya aja belum dapat, padahal beliannya 5.000. Pakai bilang modalnya belum dapat, bohong, batal pahala puasa. Jangan tuh, bohong jangan. Apalagi ghibah, ngomongin orang, gosip, ngerumpi, itu jangan tuh. Itu ngebatalin pahala. Udah haram, pahala puasa nggak ada. Haram, dosa orang ngomongin orang. Jadi bukan cuman puasa doang. Kalau puasa ngomongin orang udah haram, ngebatalin pahala puasa. Kalaupun dia lagi nggak puasa tetap haram. Jadi nggak ada. Kadang-kadang ada yang begini nih. Jangan sekarang ngomongin antara habis maghrib. Lah, dia pikir ngomongin orang boleh kali kalau habis maghrib mah. Tetap haram. Kalau lagi puasa haram ongkoh, ngebatalin pahala puasa. Makanya jangan kumpul-kumpul kalau Ramadan, Bu. Jangan suka kumpul-kumpul dah.
Lah kita mah nggak ngomongin ya udah, kalau kumpul-kumpul mas pertama ngobrol biasa, ntar ujung-ujungannya. Sebab yang namanya ghibah itu bukan hanya ini contoh ghibah juga nih. Contoh ghibah sering saya bawa. Kadang-kadang kita ketemu sama temen nih, habis beli sayuran, beli di mana po? Beli di warung Ibu Anu. Oh di situ, iya di situ aja kalau mau beli mah, jangan di warung ibunya ngono, mahal dia mah. Itu juga ghibah. Itu ghibah tuh. Itu termasuk ghibah, hilang pahala puasa. Udah puasa mendingan di rumah, mendingan di rumah aja udah. Ya, sibukin diri di rumah, baca Quran kek, zikir kek, minimal tidur. Karena tidurnya orang puasa cuman jangan tidur mulu. Ini tidur mentang-mentang tidur puasa ibadah, dari subuh mendus-mendusin 5:30. Lah itu mah zuhur kagak, asarnya udah bonyok ya. Walaupun puasanya sah menurut syariat, gugur. Umpama ada orang puasa tidurnya sebelum subuh, umpama nih ada orang puasa habis sahur sebelum subuh tidur, bangun-bangun habis maghrib, sah apa enggak puasanya? Sah. Gugur kewajibannya, cuman pahalanya wallahu a'lam. Kalau kata Al-Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Safwatuz Zubat, beliau mengatakan jununun kulla yaumin lakin man yanam jami'a yaumihi fasahihis siyam. Ya, beda sama orang gila. Kalau gila di tengah hari bulan Ramadan, tengah hari ini bulan Ramadan, walaupun bentaran gilanya setengah jam batal puasanya. Tapi kalau tidur seharian penuh tetap sah puasanya, tapi wallahu a'lam pahalanya mah. Karena di dalam kitab fikih ada satu masalah begini. Kalau ada orang dia sahur, makan sahur. Kalau dulu tuh ada makanan namanya lilitan. Ya, makanan namanya umpama dah makan lepet, bukan lepet ada lilitannya tuh, ya, atau makan lemper dah, kan ada daun pisang yang kayak rambut tuh, ya kan Bu? Begitu sadar subuh, ini daun pisang yang kecil kayak rambut tuh kemakan. Setengahnya ke dalam, yang setengahnya ini di dalam kitab fikih. Emang ada Mas, kalau di dalam fikih apa aja tuh yang aneh-aneh di apa namanya dijelasin. Umpama itu benang, ya benangnya tuh separuh ke dalam, separuh. Bagaimana solusinya tuh? Sekarang kalau misalkan ya udah cabut aja. Kalau cabut aja kita mengerjakan salah satu yang menyebabkan puasa batal, apa? Muntah. Karena muntah itu adalah sesuatu yang keluar dari dalam, ini namanya keluar apapun. Kalau kita cabut kan berarti keluar sesuatu dari dalam, muntah, batal puasanya. Apalagi ditelan mah batal juga. Apa? Ya udah antepin aja. Begitu. Pantasnya kagak enak banget ya. Magel gitu ya. Tapi diantepin enggak boleh. Kenapa sebabnya? Karena ketika dia sholat, salah satu syarat sholat
seseorang itu tidak boleh nempel dengan najis, tidak boleh nempel badannya dengan, sedangkan itu benangnya ke dalam nyampur sama isi perut, yang mana isi perut adalah najis. Jadi serba salah kan, dicabut batal, ditelan batal, diantepin, puasanya sah tapi sholatnya nggak sah. Apa Pak kata para ulama? Dikatakan udah cabut aja atau telan aja, biarin puasanya batal tapi sholatnya tetap dilakukan. Kenapa sebabnya? Karena kalau sholat, itu bocah berisik amat, karena kalau sholat itu tidak ada ya, yang mu'tamad. Yang mu'tamad, sholat itu tidak bisa dikodok kalau udah mati ya. Sholat itu tidak bisa dikodok kalau udah kalau puasa masih bisa dipuasakan sama keluarga, tapi kalau sholat enggak ada. Makanya lebih diutamakan sholatnya, biarin puasanya batal dah karena darurat, cabut aja tuh benang, sholat. Nah ini ada orang puasa tapi sholatnya kagak, puasa tapi sholatnya tidur dari subuh, bangun 5:30, pakai ngomong kagak berasa puasa tahun ini ya. Terus puasa lu tidur gitu ya. Jangan tidur ibadah juga tidur yang bagaimana ya, tidur yang tidak menghilangkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua bohong, apa yang kedua ghibah. Yang ketiga apa? Yang ketiga sumpah palsu. Nah, boleh tuh, wallahi demi Allah, bohong tapi sumpahnya batal pahala puasa. Lagi sumpah jangan dibiasain, hatta walaupun benar. Jangan. Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad, seumur hidup beliau sumpah seumur hidup nih sekali, itu pun darurat. Jadi sumpah jangan dibiasakan, bentar-bentar wallahi, bentar-bentar demi Allah, bentar-bentar mau sumpah. Biasanya orang kalau sumpah yang omongannya udah nggak dipercaya orang tuh. Orang kalau jujur biar nggak sumpah orang percaya, bener apa enggak? Ini dagang lagi, sumpah dagang biar sambar geledek, ya. Bye-bye musim hujan sekarang ya. Beneran disambar aja, sumpah palsu. Yang keempat apa? Melihat dengan syahwat, yang membangkitkan syahwat tuh, itu jangan tuh ya. Yang membangkitkan syahwat jangan ya. Yang pertama bohong, ghibah, sumpah palsu. Terus apa lagi yang membangkitkan syahwat? Ada tuh lagi apa namimah ya, ngadu domba orang, ngadu domba orang. Itu 5 yang membatalkan pahala puasa, tinggalin tuh. Yang membatalkan puasa tinggalin, jangan dikerjain. Yang membatalkan pahala puasa juga jangan dikerjain. Biar puasa kita betul-betul imanan wahtisaban. Karena kalau imanan wahtisaban, dosa yang kemarin-kemarin habis diampuni sama Allah, dosa yang besok-besok insya Allah diampuni sama Allah. Maksudnya apa? Kok dosa yang besok-besok berarti boleh dong? Oh berarti besok-besok gua bebas dong, ngapain aja diampuni sama Allah. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya ke depan kehidupannya akan lebih baik, akan Allah hindarkan daripada perbuatan maksiat. Jadi kehidupannya bakal lebih baik, bakal lebih dekat lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan besok, dan Allah berikan kita pertolongan, i'anah ya, hidayah, taufik, inayahnya dari Allah agar kita bisa menghidupkan bulan Ramadan, menjalankan puasa di bulan Ramadan,
menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.